istilahan dengan istilah ahli at-tajwid, mereka mendefinisikan mad itu adalah italatus shaut biharfin min hurufil maddi wal lin, artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad dan lin atau dua harf linnya. Huruf mad sudah kita ketahui semua dengan syarat-syaratnya. Apa itu huruf mad? Huruf mad dengan syarat-syaratnya. Huruf mad. Alif mad sukun, sebelumnya berbaris fat. Waw sukun, sebelumnya berbaris dhammah. Ya sukun, sebelumnya berbaris kasrah. Ya semuanya di kata nuhiha. Oke, huruf lin semua dah tahu. Alif waw mati sebelumnya berbaris fathah. Oke. Ini secara ringkas dan ulangan sebelumnya. Mad secara garis besarnya terbagi dua, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli artinya mad yang disertai dengan tidak disertai dengan sebab mad. Sebab mad berapa semuanya? Dua. Apa itu? Sukun dan hamzah. Artinya kalau mad asli itu tidak ada sebabnya. Hanya huruf madnya aja. Hanya huruf madnya. Huruf mad seperti yang saya sebutkan tadi. Alif mati sebelumnya berbaris fathah, waw mati sebelumnya berbaris dhammah, ya mati sebelumnya berbaris kasrah. Yang termasuk di bawah mad asli atau mad tabi'i ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah qasira atau sughra. Mad far'i, ya ini mad yang disebabkan oleh hamzah. Ya, yang itu adalah mad muttasil, munfasil, mad silah kubra. Kemudian disebabkan oleh sukun, mad lazim, mad arid disukun, mad lin. Ya, jadi ini pembahasan kita mad arid disukun nanti. Ya, jadi ini secara ringkas sudah kita hafal semuanya itu. Kalau tidak hafal artinya masih bayang-bayangan aja gitu. Ya, karena al-ilmu, ya, al-ilmu fi sudur, ilmu itu di dada. Kalau nggak dihafal, ya kayak angin lewat aja. Makanya para ikhwan rahimakumullah, perlu kita ya memahami semuanya ini, ya, dan kita menghafal, mulai menghafalnya. Oke, ini secara umum ya. Mad itu bagaimana mengukurnya 4 harakat. 4 apa yang dimaksudkan 4 harakat, 5 harakat, itu yang dimaksudkan adalah 4 harakat, artinya 4 huruf yang berharakat. Mau harakatnya fathah, mau harakatnya kasrah, mau harakatnya dhammah, artinya itu nantinya. Oh, mad misalnya mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 harakat. Maksudnya apa? Artinya 4 huruf yang berharakat. Contohnya na, itu namanya 4 harakat. Atau ni. Ya, jadi ini para rahimakumullah harus kita ya faham pada saat kita nanti mengajar, menjadi guru atau menjadi ustadz, mengajarkan kepada yang lain, artinya sudah memahami semuanya ini. Ya, ada yang qasr, ada yang fuwaiqal qasr. Kalau qasr ini hanya 2 harakat, kalau fuwaiqal qasr 3 harakat, seperti yang di qiraah yang lain. Ada tawassut 4 harakat, fuwaiqat tawassut artinya dia 5 harakat. Ada tul, itu berlaku untuk mad lazim, ya 3 adha'af artinya 6 harakat. Mad tabi'i dan mad badal sudah ketahui, ya. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kullu hamzin mamdud, setiap hamzah yang ada madnya. Amanu, utu, imana, wa huwa halatun khassah min at-tabi'i wa yumaddu bi miqdar harakatain. Kenapa disebut dengan mad badal? Karena berjumpa 2 hamzah. Mad iwad, apa artinya mad iwad? Ya. Yang mad yang menggantikan dengan tanwin nasb, ya, tanwin yang fathah,
Ya, diganti misalnya aliman seharusnya baca aliman, pada saat waqaf menjadi alima, dibaca dengan satu harakat. Mad jaiz munfasil adalah huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimat. Contohnya bima unzila. Bima unzila, ya. Jadi ini kenapa disebut dengan mad jaiz? Karena bisa dimadkan dua harakat, bisa 4, bisa 5. Nah, ini dia contohnya qalu amanna. Ini huruf madnya yang warna merah berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimat, makanya disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya ayyuha, ya ini untuk munada, untuk panggilan dalam bahasa Arab. Ya satu kalimat, ayyuha satu kalimat, jadi dua kalimat, makanya disebut dengan mad jaiz. Ya uli, ha antum, kan ha satu ya kalimat, antum satu kalimat. Jadi ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil, mad itu huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya, tadi yang jaiz munfasil dalam dua kalimat, jamak. Mad wajib muttasil itu dalam dua kalimat. Waja'akumun nadir. Yuqalu lahu al-maddul wajib. Al-maddul wajib, ya. Mad wajib artinya bisa 4, bisa 5, tidak bisa 2. Kalau mad jaiz artinya bisa 2 dia. Boleh dibacakan dua harakat, ya. Tapi waja'akumun nadir dibaca dengan 4 harakat. Waja'akumun nadir, ya. Su al-adab si abihim, ya. Ini dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Para ikhwan rahimakumullah, pada saat kita membaca Al-Quran, perhatikan semuanya. Ini yang pertama diukur dengan jari. Latihkan semuanya. Nanti pelan-pelan bertahap ditinggalkan semuanya itu. Dan dia mengukur dengan ukuran dia. Karena sering dibaca, sering mempraktekkan, terakhirnya dia ukur sendiri. Oh, ini lebih. Dia terasa sendiri itu lebih. Jadi yang pertama itu latihan dengan jari, melepaskan, sekedar melepaskan jarinya. Ya, contohnya wajah. Ini untuk mempraktekkannya. Jadi kalau seandainya para ikhwan rahimakumullah membaca dalam Al-Quran munfasil muttasil itu, ya kalau 4 dibacakan, bacakan semuanya 4. Muttasil mau munfasil disamakan semua, ya. Kalau 5, silakan baca 5, semua baca 5. Tapi kalau dibaca 2, yang muttasil tetap dibaca dengan 4 atau 5. Jangan nanti munfasil 2, muttasil juga dibacakan 2. Karena muttasil tidak ada yang 2, ya. 2 harakat. Ha'um
Ini salah satu kata mad muttasil ya, bukan seperti tadi ha antum ya. Ini hanya ini yang dalam Al-Qur'an. Mad silah semua dah tahu. Mad silah apa? Haknya apa? Ha dhamir mufrad muzakkar. Ya, artinya untuk dhamirnya untuk laki-laki, untuk yang mufrad artinya sendiri, satu tunggal, muzakkar laki-laki, dan ghaib artinya absence, tidak hadir ya. Jadi contohnya apa? Mad silah ma lahu wa ma kasab ya, wa ummihi wa abi. Mad silah kubra ma lahu akhladah. Kenapa kubra? Karena setelah ha dhamir berjumpa dengan hamzah maka disebut dengan mad silah kubra. Ini masih mad silah sughra. Kemudian berapa harakatnya mad silah kubra? 4 sampai 5 harakat. Ma lahu akhladah ila ta'amihi anna. Ini semua dibacakan dengan 4 dan 5 harakat. Kemudian syaratnya di dalam ha dhamir atau mad silah itu dia harus haknya berharakat. Bisa dhammah, bisa kasrah. Di antaranya harus berharakat. Kalau contoh yang sini di depan kita ini, fihi huda, haknya berharakat, setelahnya berharakat tetapi sebelumnya mati. Makanya tidak dibaca dengan mad silah. Ya, fihi huda ya. Ya'lamhullah. Kenapa enggak dibaca ya'lamuhullah atau ismuhu al-masih? Salah ya. Jadi ini dibacakan langsung ya, tidak ada mad silahnya. Artinya tidak dipenuhi syaratnya. Arjih wa akhah, ini kenapa? Karena haknya mati, tidak berharakat. Ini juga haknya mati, tidak berharakat, maka dibaca dengan tidak ada mad silahnya. Gimana ikhwan? Nyambung? Yang belakang? Cair nggak? Atau perlu sangar? Ini dipisahin dengan libur, jadi susah jadi, agak jauh jadinya. Kemarin kan minggu lalu kan nggak masuk. Ya, harus diulang. Kalau nggak nyambung nanti mad ada di sukun. Hadihi bida'atuna, itu berlaku juga seperti mad silah. Contohnya hadihi bida'atuna ya, ditambah ya kecil karena sebelumnya berharakat kasrah. Jadi dibaca mad silah. Hadihi ummatukum, ditambah juga ya kecil. Ya, kemudian ini semuanya hadihi berlaku seperti mad silah. Haknya maksudnya. Ini 7 kata dalam Al-Quran tidak termasuk ha dhamir, tetapi yang disebut di sini adalah ha usakkah. Yatasannah, iqtadih, kitabiyah. Ini walaupun disambung tetap dibaca sakin, artinya mati hurufnya. Ini semua ulangan ya. Saya ulang-ulang secara cepat. Wajhi, kenapa haknya tidak masuk ha dhamir? Karena dia haknya hak asli. Ya. Fawakih lam yantahi la nasfa. Ini 3 kata dalam Al-Quran. Haknya hak asli. Tidak ada hak dhamir. Dhamir itu artinya hak yang lebih itu ya. Kalau ini haknya hak asli, artinya dalam asli katanya. Kalau kita bilang wajh tanpa hak tidak terjadi artinya wajah ya. Fawaki tanpa haknya tidak ada artinya. Makanya tambah hak jadi artinya buah-buahan. Haknya ini asli dari katanya. Oke, kemarin mad lazim udah. Mad lazim terbagi 2 para ikhwan rahimakumullah. Mad lazim artinya huruf mad berjumpa dengan
Hamzah. Sukun. Ya, ingat ya. Berjumpa dengan sukun yang disebabkan oleh hamzah berapa? 3. 1 mad wajib, mad jaiz, sama mad silah kubra. Yang disebabkan oleh sukun berapa? Mad arid sukun sama mad lazim. Ingat tuh. Mad lazim disebabkan oleh sukun. Di mana sukunnya? Ikhwan? Ya, perhatikan ini sahha. Ini huruf madnya. Alif mati sebelumnya berbaris fathah berjumpa dengan sukun. Sukunnya di mana? Sukunnya dalam syaddah. Syaddah ini dalam ini, ya. Dalam syaddah ini terjadi syaddah ini ya terjadi karena ada 2 huruf yang mati. 1 huruf yang mati sama 1 huruf lagi yang berharakat. Jadi kha yang pertama mati, kha yang kedua harakatnya fathah. Makanya huruf mad ini berjumpa dengan kha yang mati itu, makanya disebut dengan mad lazim. Bacaannya berapa harakat, ikhwan? 6. Seperti waladdallin, atuhajju. Yang pertama mati, yang kedua berharakat. Al-ana, ya. Jadi ini yang merah ini artinya huruf madnya ya kemudian berjumpa dengan sukun. Semua mad lazim dalam Al-Quran adalah mad lazim kalimi muthaqqal kecuali al-an. Al-an ini mad lazim kalimi mukhaffaf. Ini mukhaffaf ini 1 dalam Al-Quran. Huruf muqatta'ah kemarin kita sudah bahas. Huruf muqatta'ah dalam Al-Quran 14 huruf. Artinya di awal-awal surat dalam Al-Quran ada berapa surat itu? 20. Ya, 28 surat, 29 surat. Ya, itu semuanya di awalnya itu ada huruf muqatta'ah, huruf yang terputus. Ya. Berapa huruf yang di awal-awal Quran itu yang terputus? Hurufnya adalah nassun hakimun qat'an lahu sirrun atau kam asarun naqas. Ya, berapa semuanya? 14 huruf. 14 huruf. Bagaimana cara membacanya, ikhwan rahimakumullah? Ya, ini kaidahnya. Yang pertama, alif itu dibacakan tanpa ada matnya. Kemudian nomor 2, kaidahnya hayyun tahur, artinya huruf ha, ya, ta, ha, ra. Ketika berjumpa dengan di awal surah yang memulainya dengan huruf muqatta'ah harus dibacakan dengan mad tabi'i. Ya, contohnya taha. Ta termasuk huruf hayyun tahur. Ini ta. Bagaimana dibacanya? Cara membacanya? Taha. Nah, dibaca dengan qasr, dengan mad tabi'i. Ha juga termasuk sini kan? Termasuk salah satu huruf hayyun tahur. Jadi bacaannya dibaca dengan 2 harakat. Taha. Jangan dibaca taha. Itu artinya belum belajar. Ya, jadi jangan dibacakan dengan 6, dibaca dengan 2 karena termasuk kelompok yang nomor 2 ini. Makanya kaidah huruf yang terputus di awal-awal surat yang 29 surat itu kaidahnya yang pertama ya, hurufnya berapa semua tadi? 14. Ya, 14 ini ya 4 kaidah diterapkan. Jadi 14 ini dipecahkan lagi. Yang pertama alif, huruf tidak ada matnya. Yang kedua hayyun tahur, 5 huruf tambah yang kemarin tadi alif bagi berapa? 6. Yang berikutnya yang kedua, yang ketiganya apa?
hayyun tahur, kemudian sanaqussu lakum. Ini sanaqussu lakum berapa harakat? 6. Yang mana Ustaz sanaqussu lakum? Di dalam Quran enggak ada sanaqussu lakum Ustaz. Bukan. Salah satu huruf di antara ini kalau seandainya berjumpa dengan di awal surat dibaca dengan 6 harakat. Itu maksudnya. Jangan nanti dibaca sanaqussu lakum cari Quran. Enggak ada sanaqussu lakum. Tanya Google enggak juga keluar. Bukan itu maksudnya. Salah satu di antara huruf ini. Ya. Karena mungkin ada yang belum apa ya. Jadi ini harus dijelaskan. Jadi huruf alif tidak ada matnya. Salah satu huruf hayyun tahur ya. Kalau seandainya kita jumpai di awal surat maka dibaca dengan 2 harakat. Kalau kita menjumpai salah satu huruf sanaqussu lakum kita baca dengan 6 harakat. Itu mad lazim. Ya. Kalau ain bisa 4, bisa 6 karena itu termasuk mad lin. Sudah, ini 4 kaidah. Ingat aja tabelnya. Kalau kita mau ingat aja ini. Tablet ini kan ada 620. Hitung 1 tambah 5, 6. Tambah lagi 7. Tambah lagi 1. 14. Selesai. Ini bacaannya. Kalau alif tadi termasuk kelompok yang mana? Yang 1, 0. Tidak ada. Nggak mungkin dibaca alif. Nggak mungkin. Mungkin dia memanggil kawan yang namanya alif kan? Alif. Jadi bacaannya alif. Tak selesai. Kemudian lam. Lam dibaca dengan berapa harakat tadi? Termasuk kelompok yang ketiga, 6. Makanya harus ditandai 0, 6, 6. Jangan lupa lam dalam mim. Mim berjumpa dengan mim. Ingat tuh. Itu harus dipraktekkan qawaid tajwid itu. Alif, lam, mim. Masuk mim ke mim, idgham. Itu harus 2 harakat juga. Jadi tambah lagi. Alif, lam, mim. Masih yang 2 itu. Baru masuk ke mim yang keduanya 6 harakat lagi. Ya, jadi ini mim jumpa sama mim. Kemudian ta, sin, mim. Ta-nya termasuk kelompok yang kedua. Artinya harakatnya hanya 2. Ta, sin. Masuk ke gunnahnya. Gunnahnya itu ada durasinya juga. Ya, 2 harakat. Kemudian masuk ke mimnya. Ta, sin, mim. 6. Ya. Kemudian jumpalah dengan yang paling panjang ini kaf, ha, ya, ain, sad. Tukhfin nun 'inda sad, ya. Ikhfa, nun berjumpa dengan sad, ikhfa kan? Wa tuqalqil dal. Artinya harus praktikkan tajwid juga pada saat membaca huruf yang muqatta di awal surat. Harus dipraktikkan tajwidnya. Ya. Kaf termasuk kelompok yang ketiga. Okey. Kaf, ha termasuk kelompok yang 2. Ya termasuk kelompok yang 2. Okey. Kaf, ha, ya, ain, sad. Qalqalahnya ada juga. Jadi ini ya cara membacanya. Jadi nanti pada saat kita lagi sedang membaca Al-Quran di awal-awal surat sudah kita paham membacanya. Harus dibaca dengan kaidah-kaidahnya karena sudah nyampe ilmunya ke kita. Ya. Jadi harus kita mempraktekkan dalam bacaannya. Sudah ada pertanyaan sampai sini?
Oh, banyak pertanyaan. Ya. Yang mana? Alif lam. Jadi ditambah lagi plus. Insyaallah di episode yang akan datang. Tunggulah dia. Bersambung kita nanti. Seperti tadi apa namanya kata apa tadi? Apa tadi ya? As-sama. Mad apa situ? Mad wajib satu. Mad apa lagi situ? Ada suku. Mana yang lebih utamakan, diprioritaskan? Nanti kita bahas ini setelah ini insyaallah. Yang ain ini masuk bagaimana ya? Ain coba bagaimana? Sanaqussu lakum nomor kelompok berapa dia? 4. Bisa 4, bisa 6. Kelompok 4 kan? Mad arid sukun. Kita masuk mad arid sukun. Mad arid sukun artinya mad yang disebabkan oleh sukun. Apa artinya arid? Arid itu artinya palsu. Sukunnya itu palsu. Sukunnya terjadi karena waqaf. Contohnya al-bayana, ya, pada saat kita waqaf jadi al-bayan. Ta'maduna, pada saat kita waqaf ta'madun. Inilah sukun yang disebut dengan sukun yang palsu. Terjadi karena waqaf. Nasta'inu, ya. Nasta'in. Maka ini namanya sukun palsu. Ini namanya disebut arid lisukun. Bisa dimadkan 2, bisa 4, bisa 6. Nasta'in. 2 harakat. Nasta'in. 4. Nasta'in. 6. Jadi itu semuanya ya. Ingat para ikhwan rahimakumullah, pada saat kita membaca dengan 2 harakat 4, 6, jadi diratakan semua seperti itu. Ketika berjumpa dengan arid sukun. Jadi memperindah bacaan itu artinya disamakan semuanya. Jangan ayat atas itu 2, ayat yang di tengah itu 4, yang ayat terakhir itu 6. Ini ya seperti yang tadi mad munfasil sama mad muttasil ya. Kalau memang 4 semua. Nah, contoh ini diingatkan. Wa idza ibtada al-qari'u tilawatahu bi ahadil maqadir ats-tsalatsa. Kalau seandainya seorang qari itu memulai bacaannya itu dengan salah satu ukuran yang 3 itu, 2, 4, 6, lil maddil aris fa alaihi an yastamir. Wajib dia untuk menyambung seperti itu. Jangan diubah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 4, 2, 4. Agak maksudnya benar bacaannya, tetapi ini memperindah. Ya, jadi susunan itu rapi. 2, 2 semua. 4, 4 semua. Hah? Hukumnya apa? Boleh, nggak masalah. Tetapi kan diketahui bahwa dia belum belajar. Itu yang parah. Artinya dia mempelajari apa? Musik dia. Terus lagi kan. Mad dalin semua ada tahu. Waw mati, ya mati sebelumnya berbaris fathah. Itu namanya mad dalin. Semua ada tahu ya.
Setelahnya ada sukun arid atau sukun yang palsu dengan waqaf. Wa yumaddul lin, mad lin itu bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat. Wal aula lil qari an yaqsura lin fil hadr. Ya, sebaik seorang qari itu ya membaca ya dalam kondisi hadr. Hadr itu yang paling apa? Paling cepat. Pada saat hadr itu dibaca dengan qasar 2 harakat. Wa yuwassituhu fi tadwir. Pada saat dia membaca dengan tadwir, bacaan yang pelan ya. Itu dalam dibacakan dengan 4 harakat. Wa yutawwiluhu fi tahqiq. Pada saat dia membaca sangat pelan, ya itu dipanjangkan. Jadi disesuaikan semuanya. Hadr, tadwir sama tahqiq. Juga ini diingatkan, jika dia mulai dengan salah satu durasi tadi, 2 atau 4, 6, dia harus melanjutkan ke depannya seperti itu. Ini dia. Istima'ul arid ma'al-lin. Seandainya berkumpul, ini ya apa Abu Syifa? Seandainya bertemu 2 mad dalam satu kata. Ada mad arid as-sukun, ada lin. Idza ijtama'a fi tilawati mad arid as-sukun ma'a mad lin, فيجب أن يكون مقدار اللين مساويا أو أقل من العارض. Artinya kalau berjumpa 2 mad arid disukun sama mad lin kayak tadi ya. Khauf ya. Apa lagi tadi? Bukan itu. Naum, Quraisy, Al-Bait. Nah, itu namanya arid disukun ya. Kalau bertemu 2 mad di situ, artinya mad arid as-sukun sama mad lin, wajib kita ya musawiyan, ya artinya disamakan atau kurang dari mad arid. Contohnya, kalau dia 2 mad arid as-sukun dibacakan 2, mad linnya 2. Ya. Kalau seandainya mad arid as-sukun itu dibaca 4, bisa mad linnya 2 atau 4. Kalau dia bacakan 6, bisa mad linnya 2, 4, 6. Ya, jadi ini ya. Kalau arid sama lin ya, karena nanti disebutkan nanti mana yang lebih kuat ya. Ini kesalahan pada saat dia baca dalam ucapan mad ya. Contohnya memanjangkan musanya suhufi Ibrahim wa Musa, dipanjangkan ya lebih dari yang normalnya ya. Jadi suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian ini yang kedua kesalahan dalam membaca atau mengucapkan huruf mad. Taksir artinya memendekkan. Qasr. Contohnya qala rabbana. Bacaannya qala rabbana tapi dibaca sama dia qala rabbana, qala rabbana, enggak dibacakan dengan qala rabbana. Atau lamarduduna dibaca dengan lamarduduna atau senina ya senina enggak dimasukkan ke ya situ ya. Jadi ini kesalahan namanya taksir ya. Kemudian memanjangkan lebih dari yang selazimnya. Muttasil lebih dari jadi 6, lazimnya lebih dari 6, arid sukun ya lebih dari misalnya dari 6. Jadi ini namanya ifrat, artinya melebihi dari seharusnya. Kemudian kesalahan juga dalam mengucapkan mad, kita memwaqaf dengan hamzah, ghafura, ghafura ya. Ghafura mad iwad. Kalau waqaf dengan kita ada hamzahnya ghafura, muncul dia ta'dilu, nasti, jadi ini muncul hamzah ya. Jadi ini kesalahan dalam membaca mad.
ini dicampur dengan gunnah. Ar-Rahman. Ya, jadi dalam khayshumnya, ya. Anna, nunnya betul khayshum, tapi a-nya nggak ada khayshumnya. Anna, dari mulut keluar. Nah, jangan semuanya dari hidung. Anna, tidak. Emang tipis sekali itu. Kalau yang ada yang nggak tahu ya pasti lewat. Ar-Rahman. Nah, padahal mimnya dari memang ada khayshumnya, tapi alifnya tidak. Ar-Rahman. Keluar dari mulutnya. Ar-Rahman. Kalau Rahman, itu artinya dari hidungnya. Jadi ini kesalahan dalam mengucapkan mad. Ini aqwas sababain. Bagaimana kita mengukur? Seperti yang tadi Abu Syifa bertanya, mana yang paling kuat antara mad ini? Ya, lazim yang paling kuat wal mad alladhi ajma'al qurra'u ala maddihi wa ajma'u ala miqdarihi wa huwa al maddul lazim. Jadi mad lazim ini termasuk disepakati sama qurra memanjangkannya, dan wa ajma'u ala, dan semuanya sepakat 6 harakat. Wa huwa al madd al lazim al istilah. Inilah mad lazim. Kemudian ini membanding-bandingkan wajib wal mad alladhi ajma'. Jadi kalau mad wajib ini semua sepakat qurra, ya, dipanjangkan, dan ikhtalafu fi miqdari, dan mereka itu berselisih dalam ukurannya, bisa 4, bisa 5, ya, bisa. Jadi ini diperselisihkan antara ulama. Wa huwal maddul muttasil al jaiz. Mad ini ikhtalafa al-qurra baina maddihi wa qasri. Ya. Jadi para qari itu mereka itu berselisih mengenai, ya, madnya dan qasarnya. Dan mereka itu berselisih juga mengenai durasinya berapa. Bisa 2, bisa 4. Wa huwal mad al-munfasil, mad munfasil juga, mad silah kubra, mad arid sukun, mad lin. Ini semuanya diperselisih. Ini yang jaiz. Artinya boleh, ya, boleh. Yang ulama masih diperselisihkan di antara qari-qari'nya. Ini semuanya mad termasuk mad far'i, ya, bukan mad asli. Aqwal mudud ini disebutkan sekarang yang paling kuat di antara mad itu. Yang pertama itu adalah mad lazim. Ya, mad lazim paling kuat. Yang kedua, mad muttasil. Yang ketiga, mad arid lisukun. Kemudian yang keempat, mad munfasil. Yang kelima adalah mad badal. Mad badal yang paling lemah. Kalau seandainya berkumpul, ijtama'a aktsaru min sababin ala harfi maddin wahid. Kalau berkumpul, ya, lebih banyak sebabnya dalam satu huruf mad itu, u'mila sababul aqwa, artinya melaksanakan yang paling kuat, wa uhmilal adhaf, dan meninggalkan yang lemah. Fa in tasawaya fil quwwah u'mila ma'an. Seandainya kekuatannya sama, ya, makanya kita harus sama-sama dua-duanya dipakai, ya. Ini lazimun, muttasilun, fa'aridun, infisalun, fabadalun. Ya, ini lazim, muttasil, arid, infisal, badal. Ini disebutkan dalam Al-Allamah Al-Muqri Ibrahim Ali Shahata As-Samannuri yang meninggal 1429 Hijriah. Man madda al-arid as-sukun min al-qurra' bi miqdari harakatain lam ya'tad bis-sukun al-arid.
Barang siapa di antara qurra itu, ya artinya mereka mematkan mad arid sukun 2 harakat, artinya dia tidak mengakui sukun arid itu atau sukun yang palsu itu. Barang siapa yang mematkan 4 harakat mad arid sukun, i'tadda bis sukun, artinya dia mengakui sukun yang palsu tadi, i'tidadan juz'iyan, artinya mengakui secara sebagian. Kalau dia memanjangkan 6 harakat, artinya dia mengakui sukun yang palsu tadi dengan sempurna, artinya dia menyebutkan seperti mad lazim. Ya, ini berjumpa contoh berjumpa mad lazim sama mad badal dalam satu huruf mad. U'mil lazim, artinya mengerjakan yang lazim. Contohnya amina. Mana mad badalnya? Ini huruf mad badalnya. Hamzah yang dimadkan, kan? Itu mad badal. Setelah huruf mad ini kan huruf mad alif mati sebelumnya berbaris fathah. Fathahnya di atas hamzah, itu mad badal. Ya. Kemudian setelahnya ada sukun. Sukun. Huruf madnya 1, kan? Huruf madnya ini alif. Setelahnya ada sukun di dalam mim, makanya mad lazim berjumpa dengan mad, atau mereka satu huruf madnya ada 2 mad situ. Makanya dikerjakan yang mana? Yang kuat. Yang ada itu adalah mad lazimnya. Nggak mungkin dibaca dengan amin. Amin. Kenapa? Karena amin ada mad lazim lebih kuat. Maka dibacakan dengan 6 harakat. Amin. Paham ya? Paham sampai ini? Mana huruf madnya? Alifnya itu. Huruf madnya 1, tapi ada 2 mad situ. Ya, sebelumnya ada hamzah, artinya mad badal. Setelahnya ada sukun. Huruf mad berjumpa dengan sukun, itu mad lazim. Mana yang lebih kuat? Mad lazim lebih kuat 6 harakat. Makanya pada saat praktek dibacakan dengan mad lazim. Tidak boleh dibacakan dengan mad badal. Allah juga sama mad badal sama mad lazim. Al-an juga, adzakarain sama semua ini ya, mad lazim sama mad badal. Muttasil dan badal, mana yang lebih kuat? Muttasil lah. Ri'a an-nas ya. Ini ri'a an-nas. Huruf mad sebelumnya ada hamzah itu mad badal. Huruf mad berjumpa setelahnya ada hamzah itu mad dalam satu kata itu mad apa? Muttasil. Makanya dibaca, enggak mungkin dibaca ri'a an-nas. Enggak mungkin dibaca dengan mad badal. Dibaca dengan mad muttasil, dipanjangkan 4 atau 5. Ri'a an-nas. Selanjutnya munfasil dan badal. Waja'u abahum ya. Waja'u abahum. Mana munfasilnya? Huruf mad ini waw berjumpa dengan hamzah dalam 2 kata. Ini munfasil. Sebelumnya ada apa? Ada hamzah berharakat dhammah. Itu mad badalnya. Jadi ini mana yang diamalkan? Al-munfasil. Ya, dipanjangkan ya berapa? 4 atau 5. Munfasil 2 harakat. Contohnya dibaca dengan 2 harakat. Mad badal dibaca 2. Pada saat berkumpul dalam satu kata,
itu dibaca dengan 2 harakat. Ya, ada 2 mad lahu sababan, itu 2 sebab. Dan bisa munfasil, bisa badal. Ya, seandainya dia baca dengan munfasil 2 harakat ya, karena munfasil bisa dibaca dengan 2 harakat. Kemudian kalau dia andainya baca munfasil itu sendiri 4, badal itu bisa dia bacakan dengan 2 ya. Pada saat berkumpul dua-duanya dia mengakui yang munfasilnya, bukan yang badalnya. Oke. Kalau dia baca 5, munfasilnya, badalnya 2, ya pasti diakui yang munfasilnya 5. Munfasil lebih kuat dibandingkan badal. Muttasil, arid sukun, mana yang lebih kuat? Muttasil, ya. As-sama, ya, dibaca dengan muttasil. Ya. Wa uhmil al-ad'af fa in tasawaya fil quwwa u'mila ma'an. Ya. Muttasil lebih kuat dibandingkan arid sukun. Ini jelaskan kalau muttasil dibaca 4, arid sukun dalam satu bacaan itu dibaca dengan 2, makanya pada saat berkumpul dua-duanya harus dibaca dengan 4. Kalau misalnya muttasil dibaca dengan 4 dan arid sukun dibaca dengan 4, pada saat berkumpul ya mereka itu ya membaca dengan 4 ya. Jadi seandainya ini kenapa? Karena dia ada yang membaca dengan 2 arid sukun, artinya tidak mengakui bahwa sukun itu sukun palsu. Makanya kita mengambil yang 4 ini ya. Jadi uhmilas sukun artinya mengabaikan sukun itu. Ya, tidak diakui sukun itu. Tetapi yang membaca arid sukun 4 artinya dia mengakui sukun ya, pengakuan yang sebagian, bukan pengakuan yang sempurna. Muddalahu sababan. Pada saat dipanjangkan itu artinya dia ada 2 sebab. Ini harus jeli dikit, harus diulang ya, kalau enggak susah memahaminya. Al-muttasil, misalnya muttasil itu dibaca dengan sendiri, misalnya dia baca dengan 4. Arid sukun dibaca dengan 6. Oke. Pada saat berkumpul dua-duanya, dia mengakui yang sukun. Kenapa? Ini pengakuan yang sempurna. Ulama mengakui itu sempurna, makanya dia ambil yang lebih tinggi. Ini berkumpul 2 ya, arid dan muttasil dianggap itu ya mana yang lebih kuat adalah muttasil kan. Tetapi ini kalau dia ada yang mengakui 6 harakat pada arid, artinya dia pengakuan sukunnya sukun palsu itu dengan sempurna. Ini perlu nanti kita ulang lagi ya, karena memahaminya agak susah. Ini kata-katanya sebelumnya. Nih, mana? Barang siapa yang memadkan al-munfasil, mad munfasil dengan dari qurra itu dengan 2 harakat, artinya tidak mengakui bimaji'il hamzah, artinya tidak mengakui hamzah itu. Ya. Ya, tidak mengakui hamzah itu, ya. Seperti contohnya haula dibaca haula, ya. Dia tidak mengakui hamzah itu ada di situ. Dan tidak mengakui itu ada mad di situ. Ya. Barang siapa yang membacanya aqallu minal muttasil, artinya lebih kurang dari yang muttasil, i'tadda bil hamzah fil kalimat tsani i'tidad, artinya mengakui hamzah dengan sebagian.
atau dia baca dengan musawil lil muttasil, sama-sama muttasil, dan itu mengakui bahwa hamzah itu ya dengan pengakuan yang sempurna. Jadi ini perlu nanti kita jelaskan lagi. Berkumpul muttasil, badal sama arid is-sukun. Fayuhmal badal, ditinggalkan badal karena lemahnya. Yang dipraktekkan atau yang diamalkan adalah muttasil sama arid is-sukun. Syana'an, mad arid is-sukun dan badal. Jadi yang kuat adalah mad arid is-sukun. Syana'an, mad arid is-sukun, syana'an, ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Yura'un, ya. Jadi yang dikerjakan, yang diamalkan adalah mad arid is-sukun. Ini mensempurnakan harakat. Yajibu al-qari an yaftaha fammahu 'inda an-natq bil harf al-maftuh hay'ati 'inda an-natq bil alif. Jadi ini pada saat bacaan pagi hari itu yang tahsin tilawah itu. Jadi jangan kita ragu membuka mulut pada saat huruf yang berharakat, ya. Yuftah fammu 'inda an-natq bil. Jadi pada saat mengucapkan huruf yang fathah itu dia buka mulutnya. Jangan ragu. Kalau kita sembunyi agak enggak ragu dalam mengucapkan, terakhirnya bacaannya tidak sempurna kita mendengarnya, ya. Jadi ini yang itmamul harakat, mensempurnakan harakat. Kama yajibu alaihi an yadhumma syafah. Pada saat huruf yang dhammah kita muncungkan bu. Jangan duriba alaihimul duriba. Jadi dalam, padahal yang muncul itu bibirnya. Duriba. Nah, seperti contoh Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim. Padahal bukan ini. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau salah letak bibir sama gigi atas itu ya salah lah mendengarnya kita. Makanya itu namanya harus mensempurnakan bacaan itu. Jelas, ya. Jelas dhammahnya, fathahnya, kasrahnya. Jadi jangan salah letak. Makanya setiap akhir ayat itu harus letaknya tepat. Jelaskan makhraj akhir ayat itu. Ya. Maliki yaumiddin. Jadi lidahnya letaknya kemana? Ke makhraj nunnya. Maliki yaumiddin. Enggak tahu di mana. Lidahnya di mata, ada khaysyumnya ada, tapi lidahnya tak di mana letaknya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, alam nashrah laka sadrak. Keluar dia. Disitulah kita praktekkan dalam huruf yang mati, huruf yang berharakat. Disitulah letaknya. Makanya sempurnakan harakat. Jangan ragu-ragu. Nanti kalau dia keluar kuat, kita bilang pelan-pelan. Yang direm dikit. Seperti contohnya a'radu, kan? Kalau dia kuatkan ada yang a'radu. Kok rikhawahnya terlalu bebas ya kan? Atau dia menahan kuat, a'radu, salah juga, nggak boleh syiddah, dia harus tengah-tengah. A'radu, ada sebagian terbuka, sebagian tertahan. Maka disitulah ya huruf yang mati, huruf yang berharakat ini perbaiki. Jangan ragu-ragu, baca dengan suara yang kuat itu. Yang penting hurufnya keluar itu yang. Jangan hanya membuka mulut aja, tapi makhrajnya dan salah. Ar-Rahmanir Rahim, haknya keluar.
Ar-Rahmanir-Rahim. Semua dari hidung. Itu kesalahan itu. Makanya dia sebagai guru itu perhatikan, coba dengarkan. Coba baca, keluar dari mana dia? Coba tutup hidung. Itu dari hidung semua ada keluar. Ar-Rahmanir-Rahim ada dari hidung semua. Mim, nun dari emang dari hidung. Tapi yang lain semuanya dari mana? Dari mulut. Dari tenggorokan. Saya pada saat anak itu ngaji atau apa, coba jelas. Maka ajarkan penjelasan dari sekarang. Dijelaskan makhrajnya. Sehingga dia pada saat dia membaca pada hari-hari yang berikutnya dia tahu. Itu kan semua latihan. Tidak datang dengan hidangan makanan kayak gitu ya, itu dilatih. Ya dilatih semuanya. Jadi makanya jangan selalu mengandalkan suaranya atau hidungnya. Tahu guru. ويجب عليه أن يخفض فكه السفلي ويرفع وسط لسانه عند النطق بالحروف المكسور. Pada huruf yang kasrah itu yakhfidhu fakkahu sufli, artinya dia menurunkan rahangnya ke bawah, yang bawah ini. Wa yarfa'u wasata lisan, artinya mengangkat tengah lidahnya. Inda an-natq bil harf al-maksur. Kahayatihi inda an-natq bil ya, seperti dia mengucapkan huruf ya. Nah, contohnya huruf maksur apa? Betul kan? Ini ke bawah. Tengah lidah terangkat ke atas. Itu huruf yang kasrah. Ammal harfus sakin fayakhruju min makhrajil asli. Huruf yang mati keluarnya dari makhraj yang asli. Ya. Ad-dhammah wawun qasirah. Dhammah itu waw yang kecil. Wal fathah alifun qasirah. Kalau yang fathah itu alif yang pendek. Wal kasrah ya'un qasirah. Kalau kasrah itu ya yang pendek. Lidha fa inna sawtal harakati mutabiqun li sawti usuliha min huruf mad. Kalau kita lihat ya, suara harakat itu sama dengan suara huruf madnya. Illa annahu aqsaru zamana, tetapi dia lebih pendek waktunya dibandingkan huruf yang berharakat. Ya, lebih pendek dibandingkan huruf madnya. Harakat itu sama dengan huruf mad juga. A, ya, I, U, tetapi dia lebih pendek dibandingkan huruf madnya. Fa'inda nutqa harfi mutaharrikin naqum bi'amalin. Pada saat kita mengucapkan huruf yang berharakat, dua yang kita kerjakan, 2 poin yang kita kerjakan. Nukhrijul harf min makhraj asli, kita keluarkan huruf itu dari makhraj yang aslinya, tidak ada tatwil, tidak ada madnya, zaidun li zamani, wa yatba'u dzalika mubasharatan makhraju aslil harakah. Kemudian yang kedua, makhrajnya yang pertama makhrajnya keluar, yang kedua asli dari harakatnya. Seperti contohnya ya. Sebelum mencapai ya itu dari lidahnya arahnya kemana? Huruf ya-nya. Ya, baru keluar harakatnya. Jadi ini dalam mempraktekkan huruf yang berharakat. Akhta naf'u 'inda natqil al-fathah. Ini kesalahan pada saat mengucapkan huruf yang fathah. Wa nama riqu, ya, khalfu sautiha bi syai'in min sautil kasrah. Gimana mengucapkan fathah jadi kasrah? Wa nama ya. Kenapa? Dia ini rahangnya ke bawah. Jadi makanya dibilang ini suara itu bercampur dengan harakat kasrah. Kenapa? Karena ada lahjah di Arab itu dibaca seperti itu. Karena lahjatnya. Weneme. Jadi dibacakan bukan wanama, tapi dibaca weneme.
Yang kedua, khaltu sautiyah bi syai'in min sauti dhammah. Ya. Jadi ini yang warna merah ini kha sama qa dibaca dengan dhammah. Kha bukan, jadi bacanya tebal, perhatikan. Karena dia mau terlalu tebal atau tafkhim, kha jadi kha jadi dhammah enggak? Udah mulai memuncung kan? Kha padahal bacanya khatama. Coba dia kalau dikeraskan dikit, khota, kho. Muncung dia, jadi seolah-olah itu di atasnya dhammah. Gara-gara terlalu tebal. Kalau kha nggak boleh terlalu tebal, seperti dot, ta, sad sama ba, ya. Dia termasuk huruf yang apa? Memang huruf isti'la, tetapi nggak. Kalau membacanya khata, kha, kha, jangan kho. Beda kan? Disitulah letak kesalahan. Makanya selalu andalkan dari mana makhrajnya. Kemudian pada saat mempraktekkan jangan muncungkan. Seperti kemarin saya dengar ada yang banyak ko, jangan terlalu tebal. Coba ulangi. Qala Allah, andalkan makhrajnya. Di mana makhrajnya? Pangkal lidah di dalam tunjuk. Jangan bermain di bibir. Andalkan pangkalnya. Ko. Beda dengan ko. Ya, di situ salahnya. Makanya perlu pada saat mempraktekkan itu perlu juga hidupkan videonya itu biar nampak mulutnya itu kemana lah. Ya, jadi qala Allahu beda dengan qala Allahu. Ketahuan mulut dan bibir yang muncung dia. Jadi ini ikhwan, kesalahan memang jadi diperbaiki. Ini khaltu sautiha bis sukun, artinya bercampur dengan sukun. Wa dzalika ba'da bi'adam fathil fam bil miqdaril matlub 'inda an-natqi biha. Contohnya a'udzu ya, khaltu sautiha bis sukun. Jadi tidak membuka mulutnya. Au khaltu bis sukun ya. Artinya dicampur dengan sukun. Ya. Jadi ini kenapa terjadi? Karena tidak membuka mulutnya. Huruf yang fathah harus buka mulutnya. A'u, a'u, jadi seolah-olah ada sukun, ya. Kataba, ya. Kataba, ya. Ini coba na'budu, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iya. Ini kadang-kadang menjadi sukun. Iyyaka na'budu wa iya. Tidak jelas dhammahnya. Bukan artinya dipanjangkan, tidak. Iyyaka na'budu wa iya, budu wa iya. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iya, seolah-olah di atas dah ada sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka na. Kalau kita perhatikan itu jeli, insyaallah kita tahu, oh ini salah. Coba ditambahkan lagi. Iyyaka na'budu, ada yang panjang gara-gara mungkin kita suruh dhammah jadi panjang. Iyyaka na'budu wa iya. Bukan itu. Punya ada tapi langsung sambung ke iyyaka. Wa iyyaka ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Yang baca 5. Lebih kuat apa? Munfasil sama arid. Lebih kuat mana? Arid. Ya. Makanya diinginkan sekarang ini pilihannya ada yang membacanya arid sukun bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau munfasil hanya bisa 2, 4, 5. Ini maksudnya ini masalahnya karena beda-beda nomornya nih. Ya, hanya sama dengan 4 aja. Jadi kita ambil yang kuat. Itu aja kaidah seperti itu kan, ambil yang paling kuat apa. Oke, sampai sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.